Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Dwi Susanti Rizda, CGP Angkatan 5 Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1.A.8. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara 2009. Dalam pemikiran KHD, manusia merdeka adalah manusia yang lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidik menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan diri kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Ki Hajar Dewantara 2009. Sebelum saya mempelajari pemikiran KHD, semboyan pendidikan anak usia dini, belajar seraya bermain, bermain seraya belajar. Sebagai pendidik yang mengajar di taman kanak-kanak, saya telah lama mempelajari ini. Dalam belajar di kelas, saya membuat permainan yang di dalamnya mengandung pembelajaran. Hakikatnya, setiap permainan adalah belajar. Saya membuat berbagai permainan agar anak merasa senang dalam belajar, dan apa yang saya sampaikan dan dapat diserap baik pada anak didik saya. Tetapi sayangnya itu semua tidaklah selalu saya lakukan, dikarenakan tuntutan dari sekolah maupun dari wali murid bahwa anak harus bisa membaca dan berhitung, dan itu berdampak pada cara saya mengajar. Saya pun menjadi menuntut anak agar selalu bisa dengan apa yang saya ajarkan. Saya jadi merasa tingkat keberhasilan dalam belajar adalah di mana anak pandai membaca, menulis, dan berhitung. Saya sadar apa yang saya lakukan ini adalah salah. Jadi terkadang dalam pembelajaran, saya selipkan permainan-permainan agar anak tidaklah bosan. Dari pemikiran KHD inilah saya mulai banyak belajar atas apa yang sempat membuat saya keliru. Bahwa pendidik bukanlah menuntut, tapi menuntun tumbuh kembangnya anak didik. Anak pada kodratnya adalah bermain. Pendidik bebas dari segala ikatan dengan sisi hati mendekati sang anak, bukan hanya untuk meminta sesuatu, melainkan pendidikan yang berhamba pada anak. Instruktur Marta Gita, ST 2012. Anak itu tumbuh dengan kodratnya. Tugas saya sebagai pendidik hanyalah menuntun kodrat tersebut menjadi tumbuh dengan baik dan terarah, bagaikan benih-benih tumbuhan yang ditanam dan disemai di tempat yang baik, yang menunjang tumbuh kembangnya walau benih itu tidak baik. Jika ditanam di tempat yang baik, dijaga dan dirawat akan tumbuh dengan baik. Pun sebaliknya, menurut KHD pula, pendidikan harus mengedepankan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana tempat anak didik tinggal, dan kodrat zaman terus berubah-ubah. Kebudayaan pun terus berkembang. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa dengan akar budaya yang hakiki dari masyarakat. Dari sinilah saya mencoba membuat praktik baik, mengenalkan dan mengajarkan serta melestarikan budaya daerah. Karena saya mengajarkan di daerah Lampung Barat, saya mencoba mengangkat budaya Nyambai dan menerapkan bahasa Lampung di dalam keseharian saya mengajar, agar anak terbiasa dalam pengucapannya. Walau ini tidak mudah, saya akan mencoba untuk terus belajar menerapkannya. Yuk, mari kita intip praktik baik yang sudah saya ajarkan ke anak didik saya.